Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, ketemu lagi dengan channel Eka Vlog ya. Kali ini saya akan berbagi lagi strategi bermain game di Splinterland ya. Seperti kita ketahui, Splinterland semakin hari semakin berkembang ya, dan kali ini adalah event Chaos Legend ya, dan ada presale card ya, presale pack card ya, jadi card pack yang berisi 5 kartu dan itu membutuhkan voucher ya, dan biasanya sudah diborong oleh para sultan sehingga kita yang pemain-pemain receh ini tidak kebagian, dan harganya sebenarnya per pack itu cukup murah ya, hanya $4. Tapi kalau sudah dikuasai oleh para sultan maka harga akan menjadi naik ya. Jadi kita tidak perlulah sebagai pemain Splinterland receh untuk berkecil hati ya. Ini saya tunjukkan lagi gameplay bagaimana mengalahkan Mylor ya. Mylor ini adalah summoner dengan yang favorit ya, favorit di Liga Bronze dan Liga Silver ya, dengan harga yang cukup mahal dan harganya melambung terus ini Mylor ini ya. Ini termasuk card Sultan ya, tetapi coba kita lihat bagaimana saya bisa mengalahkan kartu Sultan ini ya. Ini saya akan replay permainannya sehingga strateginya kalian bisa meniru ya. Ini saya menggunakan kartu rakyat jelata ya. Kartu rakyat jelata, summoner yang saya pakai adalah Portus yang dia memiliki ability mengurangi magic attack dari monster lawan sebanyak 1. Kemudian di depan saya tempatkan lembu ya, lembu atau Torhilo Frozen. Ini adalah kartu epic. Ini kartu ini terus melambung ya, karena ini sebagai kartu anti magic. Saya gunakan sebagai front tank karena dia memiliki anti magic ya, dan melee attack-nya itu besar 4 ya, dan juga dia memiliki armor 8 dan nyawanya 8, kecepatannya yang lambat ya, hanya 1. Kemudian di belakangnya saya menggunakan Goblin Mech. Goblin Mech ini adalah monster netral, dia memiliki kemampuan piercing ya, jadi dia bisa ketika dia menghantam armor maka dia bisa tembus sampai ke nyawanya. Nah, ini melee attack yang sangat kuat yang tetapi kelemahannya dia di nyawanya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau armornya dia melee attack-nya dia 4 ya, dan kecepatannya 3. Lalu saya menggunakan Venari ya, Venari ini juga kartu reward yang sekarang harganya to the moon ya, karena Venari ini sudah berharga di 3-4 dolar, padahal dia kartu reward, dan saya ini mendapatkan ini juga reward ya, dari reward, tidak beli. Nah, ini bisa kita lihat di sini, dia kemampuannya magic attack, kemudian spesialisasinya dia adalah memberikan armor 2 kepada teman-temannya. Kemudian yang berikutnya saya pasang Medusa. Medusa ini juga starter pack ya, kartu yang bisa dimainkan secara gratis. Dia juga magic attack dan nyawanya juga tidak terlalu banyak, tipis 3 ya, dan kecepatannya juga standar. Kemudian yang berikutnya saya bawa monster netral lagi yang bernama Elven Mystic. Elven Mystic ini juga kemampuannya adalah magic attack, kecepatannya 2 dan nyawanya juga ini hampir sama. Ini 2 ini Medusa sama Elven Mystic ini memiliki ability yang sama persis ya, dengan nyawa-nyawanya juga sama. Kemudian yang terakhir, di baris terakhir ini adalah pemukul saya. Ini kalau ini saya beli ya, tapi saat harga itu masih murah waktu itu,
karena belum banyak tahu X Master itu kemampuannya seperti apa. Dan saya menggunakan ini sebagai pemukul karena dia punya double strike ya. Jadi walaupun dia sebagai seorang sniper dia cuma 2, tapi kalau dikalikan 2 jadi 4 ya. Sekali pukul 2 kali jadi 4 yang bisa dihancurkan. Lalu kita lihat kartu lawan saya. Dia menggunakan Mylor ya. Mylor ini adalah summoner yang cukup ditakuti ya di liga-liga bronze dan liga silver, karena ini selalu memberikan kemenangan. Maka harganya summoner ini to the moon, naik terus ya, naik terus. Tetapi saya sebagai pemain jelata, saya tidak akan membeli kartu yang seperti ini karena sudah over value. Saya beli kartu-kartu seperti Torhido ini ataupun X Master itu yang harganya juga masih terjangkau. Goblin Mag itu juga saya beli. Nah, dia menggunakan ke Gold Cut Rare Unicorn Mustang ya. Unicorn Mustang ini juga sama kemampuannya dengan Torhido, tapi dengan nyawa lebih tebal, 10 dan mil attack-nya 3, dan dia memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Kemudian karena dia menggunakan summoner Mylor, maka dia juga memiliki kemampuan Taunt ya. Taunt itu adalah membelit lawan setelah dia diserang. Jadi kehancurannya 2. Nah, itu kemudian dia di second tank-nya dia membawa flash column ya. Flash column ini nyawanya tebal, mil attack-nya 2 dan kecepatannya standar, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Lalu dia membawa sneak attack-nya yang bernama Goblin Thief. Goblin Thief ini juga standar ya, tapi dia memiliki mil attack. Kemampuannya jelas sneak ability ya, jadi dia menyerang dari posisi tersembunyi. Dan ini Sporcercer ya, Sporcerer ya, itu ini juga termasuk kartu dengan harga yang mahal saat ini. Dia bisa memberikan magic attack dan mengurangi armor dari masing-masing monster lawan. Nah, itu. Kemudian semua memiliki taunt dari summonernya soalnya. Kemudian ini yang berikutnya, di belakangnya lagi ada Earth Elemental ya. Earth Elemental ini adalah standar ya, ini pendukungnya dia sebagai snipernya dia dengan nyawa yang cukup tebal. Lalu ya ini Mythica Headhunter, ini epic card. Ini adalah sniper pemanah dengan damage yang cukup besar, ini damage-nya 4 ya. Dan dia memiliki kemampuan snare ya. Jadi dia sambil menyerang, kemudian dia terbang, kemudian dia mengurangi flying ability dan dari lawan, sehingga dia snipe-nya ini jitu sekali dan kehancurannya besar. Ini adalah kartu yang mahal juga. Jadi lawan saya ini menggunakan 3 kartu mahal ditambah gold foil ini juga mahal ya. Gold foil rare itu di atas 50 US dollar. Sekarang kita lihat secara teori saya kalah ya. Secara teori saya kalah. Tetapi dengan kartu-kartu yang harganya standar dan bahkan cenderung murah, ada yang gratis juga yang saya dapatkan. Apakah saya bisa mengalahkan kartu Sultan? Kita lihat. Ini ya, di aturannya ini juga melee dan ring attack selalu mengenai targetnya. Nah itu. Ya, saya serangan dari X Master ke Unicorn Mustang. Nah, Unicorn Mustang tidak bisa ditembus oleh magic ya. Dia seperti Torhido dan Ice Master saya disasar. Ya, disasar. Nah, kemudian kena taunt saya ya. Ini yang ditakuti lawan ini, kemampuan taunt ini. Dan Torhido saya
mati di kesempatan pertama. Tetapi saya bisa membalas, unicorn-nya mati. Ya, X-Master ya, yang mematikan. Jadi X-Master ini tangguh sekali. Nah, dia ton lagi. Goblin Max saya diserang. Nah, flash column dia mati juga. 2 tank dia sudah mati. Ya, dia Goblin menyerang saya. Ya, Goblin Max saya diserang lagi. Kritis. Kalah juga. Tanknya sudah habis semua ini 2 tim. X-Master lagi. Ya, sekali serang dia bisa bunuh 1 card untuk X-Master ini. Nah, ini serang pakai serangan magic attack. Ya. Nah, Mythica Headhunter ini sekali serang dia bisa langsung matikan lawan nih. Kemampuannya sama dengan X-Master ini. Nah, Sporer mati, Sporernya mati ya. Ya. Tambahin magic lagi, masih hidup ya. Nah, langsung mati. Nah, ini sama ini dengan X-Master ya, Mythica Headhunter, tapi dengan harga yang sangat mahal. Nah, tinggal Mythica Headhunter last stand, ajar lagi oleh X-Master dan mati. Saya yang menang. Jadi seperti itu ya, strategi ini kalian bisa tiru. Dan saya mendapatkan win streak ini. Dan untuk rating tire saya itu sudah masuk di silver 3 ini kalau seperti ini. Saya sudah di atas 1000, tetapi power saya yang belum mencukupi untuk ke silver ya, karena recommended ke silver ya, karena silver itu tidak ada reward berupa kredit ya. Rewardnya DEC, potion, dan 50% card. Jadi worth it sekali ya untuk naik ke silver, tapi kalian harus punya power 15.000 ya. Saya powernya baru 5.800-an. Itu ya yang bisa saya bagi untuk kali ini. Silahkan kalian share jika strategi saya ini bermanfaat, dan jangan lupa jadi di Splinterland itu posisi setara ya. Saya bisa mengambil satu quote dari Squid Game bahwa semua pemain posisinya setara. Sama di Splinterland juga gitu. Semua posisi pemain setara ya. Squid Game ini kan sekarang lagi booming ya, dan dari drakor Korea kemudian diadaptasi juga ke game Roblox ya, dan banyak yang memainkan dengan hanya only permainan anak-anak sebenarnya, adaptasi dari permainan anak-anak sebanyak 6 level kalau nggak salah ya. Dan di situ ada quote yang saya suka, yaitu semua pemain posisinya setara. Jadi sama Splinterland ini saya melihat semua pemain posisinya setara, tinggal kalian bisa mau ngatur strategi atau enggak. Kalian punya duit banyak, tetapi kalau kalian punya koleksi kartu yang banyak tetapi kalian menyusunnya salah, ya kalian akan kalah. Itu tadi yang sudah saya tunjukkan bahwa Mylord itu bisa dikalahkan oleh kartu jelata ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya bagi, saya tidak panjang lebar ya. Silakan subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa channel ini akan memberikan giveaway pada 1000 subscriber nanti. Terima kasih semuanya ya. Happy cuan, salam sehat.